pas buka mata kok ada itu apa namanya itu loh yang kayak permen. Pocong. Oh, Kalau pocong itu gimana? kan aku tidur toh posisinya lah, itu pocongnya di depan kakiku sana. Pocongnya tuh jalan gini melayang. Jangan ke sini aja. Jangan balik lagi. Oke, ketemu lagi di UDSSC Channel dan kali ini kita akan pertama kalinya membuat segmen yang agak-agak serius ini. Serius. Karena di sini kita niat bikinnya bertiga dan pakai ya. Ini serius gara-gara ada niatnya ini. Iya. Ini kita masuk ke konten segmen ke segmen. segmen. Nah, inilah bentuk keseriusan kita sering salah. Oke, Serius salahnya. Iya. Kita masuk ke segmen lagi pengen. Lagi pengen apa? Tentunya kita lagi pengen cerita tentang horor. Oke. Jeng jeng. Dalam segmen kali ini saya bertiga. Ini saya Nanda, ini Wisnu, dan Anda siapa? Happy. Ini akan menceritakan pengalaman kita tentang kejadian-kejadian horor yang sebenarnya itu horor apa tidak, karena hidup kita juga sudah horor. Jadinya ya mungkin dimulai dari yang cewek dulu. Ini Anda itu pernah mengalami cerita horor apa tidak? Kok malah ketawa? Horor kok guyu? Horor ketawa, aneh ini. Nah, guyu komedi. Ini horor mbak, harusnya gimana ya? Horor itu Ada- biasanya musik langsung serem gitu. Langsung dulu itu waktu itu kejadiannya itu seperti itu malah horor iya. ya. Dulu pernah ngalamin pas waktu kecil. Jadi tuh Nah, itu awal diceritakan pas waktu mau kejadiannya sampai pas. Nah, itu biar panjang durasinya ya. Karena kita kan belum bisa ngomong, jadi ya bendowo lah. jadi ceritanya tuh pas masih kecil, terus pas malam-malam. Jadi kalau siang-siang bukan horor mbak. Kebetulan lagi ditinggal sendirian di rumah. Wah, ini kalau horor pasti sendirian di rumah. Iya. Kalau di YouTube yang lain itu Banyak. kalau horor juga pasti kebetulan waktu itu sendiri dan nggak ada orang gitu. Kok belum pernah kejadian horor tuh Ini yang soalnya nih rame-rame. setannya tuh Beraninya beraninya sendiri. sendiri. Oh. Kalau keroyokan nggak berani mereka. Nggak kayak hujan berarti ya? Beraninya keroyokan. Iya. Jadi ini ceritanya pas waktu saya masih kecil. Ya. Pas zaman-zamannya film Sun Gokong. Ingat nggak? Oh, bukan film Susana berarti. Susana, bukan lah. Terus Kok horor pakai berarti itu setan nonton monyet. Son Nyokong gitu. Iya, ceritanya saya lagi nonton Sun Gokong. Itu ada setan monyet atau gimana? Setan monyet. Atau setan babi? Ngepet. Enggak tahu sebenarnya setannya kayak apa sih. Jadi ceritanya tuh lagi nonton TV di rumah sendirian, terus sama bapak ibu kayak ditinggal ke tempat tetangga. Itu tetangga. Itu di tempat tetangga kenapa itu merumpi atau Ya nggak tahu mas. ya maksudnya jangan-jangan itu di tempat tetangga pamitnya tapi mau nakutin jenengan kan? Iya itu bisa itu. Nah, itu bisa jadi ngerjain Bisa. jenengan. Iya Itu. siapa tahu, tapi setahu saya itu horor sih. Menurut Bagaimana? saya horor. Nah, kita belum dengar. Coba dengarkan dulu. Seberapa horornya? Masa nih dari tadi Nanti- mau cerita kawan ceritanya ya? Nanti teman-teman bisa Cerita menilai horornya di itu. antara kita semua yang paling horor yang mana nanti ya. Ini Nanti kan yang baru mau cerita mas. Oh iya. oh iya terus. Terus kan tadi sampai mana tadi? Sampai sini. Dari tadi nggak jalan-jalan ya mbak? Iya. Terus nonton TV ya, nonton TV sendiri. Kan saking asiknya nonton film apa? Stop. Mas editing tolong musiknya yang serem nanti biar penontonnya jadi ikut serem ya, biar terbawa suasana. Kameramennya jadi takut tuh. Hilang horor ini. Namanya takut. Ayo Mas, Mbak langsung dilanjutin. Ya, apa mau lali. Itu berawal dari jenengan itu ditinggal sendiri pas lagi malam-malam. Itu malam apa kalau boleh tahu? Malam apa ya, nggak inget lah mas. Malam Jumat Kliwon atau malam Selasa? Ya yang penting malam mas. Ini Malam lah. kalau dilihat Pokoknya- nanti sampai ke ujung sini. Panjang jatuh jalan. Durasinya apa? Selak bosan nih nonton. Kapan cerita nih? Ini tuh lagi nonton TV sendiri. Ya. Terus
kan gak asik-asik toh Mas, gak asik-asiknya nonton TV, terus tiba-tiba ada pintunya tuh ada yang ngetok. Horor sekali. Bisa aja Mas. Horor, Belum. Oh, belum terus Ada yang ngetok pintunya. Tok tok Pak tok. RT. Pak RT. tukang ibu kos. Itu horor loh. Ibu kos tuh kalau narik horor itu waktu masih zaman ngekos dulu di kampus yang kalau kita tidak pas tanggal bayar kos itu serem. Momen-momen paling horor itu. Terus Lanjut. Aduh lali aku. Itu beneran cerita atau emang nggak ada itu kan lupain? Beneran lah. Terus itu apa? Diketok pintunya toh. Kan pakai tak. tangan ketoknya. Iya dong, masa pakai kaki Mas? Pakai salam? Hah? Pakai assalamualaikum gitu. Nggak ada suaranya Mas. Jadi tuh cuman ngetok tok gitu. Kan taunya aku orang masuk ya, terus tak persilakan masuk aja nggak dikunci gitu toh. Tapi itu dialognya bahasa Jawa gitu. Oh pakai bahasa itu Jawa. gimana itu biar momennya tuh pas penggambarannya biar Oh, penontonnya tuh gini. message-nya itu Mau horornya dong. tersampaikan gitu. Biar horor biar penontonnya tuh nonton sambil Itu kedinginan Mas. Gila, kalau misalnya Mas kalau gini-gini. kalau takut gimana? Kan diketok tok. Terus akhirnya bilang gini, sopo mlebu wae ora dikunci toh. Ya, Terus kok nggak ada yang masuk, biarin aja gitu toh. Terus aku lanjut nonton TV lagi, diketok lagi Mas, ya. tak. Kan wis mikir sopo to ki, sopo mlebu wae ora dikunci. Jatuh tak biarin, paling main dolanan, paling cuman mainan gitu toh. Terus aku lanjut nonton TV lagi tetepan, Masih nonton Sun Gokong. masih. Oh, terus Kok Terus? dulu sama malam-malam ya? Iya toh. Oh, baru tahu. Terus diketok lagi, tak. Ini kan udah yang ketiga kalinya toh, tak. Saya kan udah, ini siapa toh, kok suruh masuk kok nggak mau gitu loh. Terus akhirnya nggak tak suruh masuk lagi, tak bukain pintunya gitu loh. Aku Pak langsung itu pas jenengan buka pintunya tuh setannya itu pas lagi ngetok apa enggak toko jenengan inisiatif buka pintu? enggak, kan habis ketok terus aku jalan dulu dong. Dari duduk nonton TV yuk jalan ke tempat pintunya tuh. Iya. Jalan tak bukain. Ngek. Serem sekali. Enggak. Itu serem sekali. Terus tuh tak bukain pintunya, nggak ada orang ternyata. Terus Apa kira-kira? siapa ya yang ngetok barusan? Ada tetangga lewat. Terus aku nanya, Oh ini ngetok pintu ya? Gitu. ya enggak lah. Ora? Aku nanyain gitu loh, Mas barusan lihat ada orang di depan pintu apa enggak gitu. Katanya nggak ada gitu. Itu pas kita lagi cerita horor ini tiba-tiba ada, kalau mungkin penonton dengar itu suara ngeng itu horor. Itu orang gereja ini ya Mas? Lah malam-malam kok ada orang gereja? Oh bisa jadi Tuhan tuh. Bisa jadi. Itu lembur lagi Mas. Oh iya mungkin karena takut itu ditagih tukang ibu kos. Jadi Waduh. dia menghindari horor-horor yang itu. Terus Ya itu udah gitu diketok sendirian di rumah, diketok pintunya 3 kali, pas tak bukain nggak ada orang ternyata. Itu udah paling horor. Ya enggak sebenarnya terus Mas. gitu tok. Itu tok. Yang itu gitu tok. Ekspektasi Itu saya masih- sudah tinggi sekali, nanti pas dibuka ada Wah, nenek-nenek gitu. atau apa. Enggak. Juga nggak ada orang, itu bisa aja tetangga ngerjani toh. Ya iya kali Yang nggak tahu lebih horor gimana. lagi ada nggak? Karena kita gali terus ini kita kuras kisah horornya. Saya belum inget tak inget lagi, gantian dulu aja. Oh mungkin dari jenengan dulu yang cerita-cerita pengalaman horor itu yang menurut tak jenengan inget. horor itu. Oh iya. Nah, itu awal kejadiannya dulu kira-kira tanggal berapa, tahun berapa itu. Kalau Sama tahun siapa? nggak lupa ya Mas. Saya tanya kayak apa? Yang pasti kalau dulu pas
Tuh tahu kan jenengan pabrik botol SSJ itu yang di Oh, sebelah oh iya iya. selatan itu. Tahu-tahu yang sekarang itu Ya sekarang udah ganti yang press. Yang dulu yang pas cetak manual itu. yang bagus-bagus itu. Iya. Itu kan dulu kan kita lagi apa ya kan lagi merintis itu kan ya Mas. Ini mulai dari Mulai dari nol itu pas itu pas jam 4 itu kan jenengan pamit mau pulang mau ngambil minum itu kan. Tapi nggak balik itu Masya Allah sekali itu. Nah itu Saya ditinggal. Itu saya tiba-tiba capek mendadak. Saya ditinggal di tempat pabrik itu jam 4 sore. Jam 4 sore itu Mas. Itu masih jam 4 sore itu. Loh, kok horor? Wah jenengan itu kalau lihat pasti langsung 1000 bayangan itu Mas. 1000 bayang. 1000 luka. Oh iya 1000 luka. Itu kan udah itu. Jenengan kan pamit jam 4. Bilangnya gini kok Jawanya gini. Nama saya kan Wisnu ya. Bilangnya gini kok jawaban gini gimana? Ini mah Jawanya. Oh Jawanya. Iya. Nung tak balik sih tak jipuk wedang. Kok tak rene meneh. Waktu itu kayaknya gerimis ya. Iya, gerimis-gerimis itu suasananya tuh gelap karena itu yang untuk gambaran teman-teman itu di tempat dulu waktu kita masih pertama merintis itu kita bikinnya tuh di kalau Jawanya itu papringan itu di pohon pring-pring itu loh, pring itu banyak rerumpunan pohon pring itu gelap sekali itu jam 4 jam 4 itu udah rasanya itu gelap apalagi di situ gerimis ya. Gerimis tuh bayangkan gerimis mendung waktu kita masih merintis dari nol untuk produksi ya. Terus gimana? Ya terus itu kan jenengan pamit itu toh. Iya. Tak ambil minum. Saya tungguin kan, saya masih mencetak bata ate itu. Bata ate gedabruk. Bunyinya gedabruk gitu. Iya itu kalau bata ate cepet gitu kan. Cepok. Wah, cepok. Sampai muncrat gitu kan. Terus saya ada ya lumayan lah sampai jam 5:30. Saya tungguin kan. Kok nggak kesini? Itu jam 5:30 jangan masih nungguin saya. Masih nungguin saya itu masih. Salah Anda. Saya 6 sore. 6 sore. 6 sore. Nah, seharusnya jangan itu pulang. Saya itu 5:30 itu pasti udah siap-siap sholat mau berjamaah gitu. Pokoknya tadi mau balik ya Mas yo. Pokoknya tadi mau balik ya tes jam 6 toh. Itu kebetulan lagi itu yang di rumah atas itu kan lagi 7 hari. Yang almarhum itu ya Mbah Judi itu loh Mas. Oh iya. Itu kan baru 7 hari ya. Pas mau 7 hari. Pas mau 7 hari pas itu. meninggal pas waktu 7 hari gitu pas ya. 7 hari itu saya masih tak jam 5:30. Saya pas lagi mau nyuci cetakannya tuh mau celupin gini kan kayak jengking bahasanya apa sih? Itu kan jengking. Nah, itu kan jengking kan kayak gini kan. Soalnya kan ininya ini tanah yang ini kan buat nyuci itu kan agak itu kan jadi agak miring jengking nungging Di gini bawah lah. intinya yang buat nyuci cetakan itu di bawah terus Iya. kita kalau mau nyuci cetakan setiap habis kita nyetak kita harus nungging gitu. Iya, Jengking. kan nggak sengaja kan lihat dari belakang sisi Pas kaki kita kan nungging itu kiri. lihat ke belakang sana ya. Di ke belakang situ yang pas di atas itu kayak ada putih-putih lewat tuh loh Mas hebat gitu. Tapi langsung hilang di ini jadi merinding pas ceritanya ini Mas kalau ingat-ingat itu jelek kan juga lihat jalannya itu kayak di pohon kecil hilang di pohon kecil itu putih-putih langsung hilang itu harus yang gini kan refleks Ya. pas gini lagi kok langsung merinding pengkiri gitulah kalau bahasa Jawa mak teratap lu siapa ya saking refleksnya itu ya pas cetakan itu saya lempar ambil sedang masih banyak tanah bajunya kita ambil langsung lari Jurus kaki 1000 ya Mas ya? wah kaki 1000 kali Jurus 1000 bayangan. itu lumayan mengerikan ya itu belum mengerikan tapi yang Itu menurut jenengan udah tingkat Horor. tertinggi horornya itu. belum tertinggi Mas tapi ya Masih ada masih ya maksudnya itu pada waktu itu yang paling tinggi itu soalnya kan katanya kan mitosnya di tempat yang produksinya bata SSJ di selatan itu kan kata orang-orang itu kalau itu Kata pasti UD-SSJ Mas. iya di SSJ itu kan UD-SSJ. bata SSJ itu kan Jangan lupa kalau beli bata di bata UD-SSJ. wadidaw nah itu dengan kata-kata orang kata-kata itu kan ada sering orang yang nampak ada kayak pocong ada kayak itu kan sering nampak ya itu kan saya pas refleks cerita punya itu jadi kayak gitu dulunya itu ceritanya seperti itu jadi
Berarti Wow. itu sangat serem sekali Mas ya. Iya. Berarti nanti untuk teman-teman kalau ini segmen ini nanti banyak yang nonton dan ada request, nanti kita akan melakukan penelusuran malam-malam di pabrik batu bata yang terserang. Serius? Iya. Serius. Kalau ini nanti dengan syarat ini banyak yang nonton, minimal ya 1000 subscriber lah sampai 4000 jam tayang. Jadi kita kesana itu kalau misal ada yang kesurupan itu kan udah bisa apa manggil paranormal. Bukan paranormal mas saya mas. Ya maksudnya kalau ini Oh, iya. kesurupan Ini atau ini bukan paranormal, paranormal. Paranormal. bisa kita ngundang paranormal buat ya buat nanti mendeteksi tempat-tempat yang horor gitu lah. Ya. Nanti untuk teman-teman yang penasaran saya akan liput malam-malam sama kita. Nah itu pas ada cerita lagi mas. Pas saya lagi di apa habis dari tapi itu lain waktu ya mas. Itu lain waktu. Pas Di lagi saya pabrik pulang. situ juga. Enggak, itu pas lagi pulang dari situ. Kan itu sekitar jam 5-an, Oh jam 5 sore. jam 5 sore. Itu masih jam 5 sore mas. Jam 5 sore. Tapi dari tempatnya tak bata Jadi itu saya mau pulang kan. Dari tempat cetak batu bata. Dari pas saya lokasinya pulang. sama berarti. Saya pas pulang dari tempat cetak batu bata itu kan Hmm. yang lewat jalan saya yang rumahnya Pak Adun itu kan rumahnya Oh di sampai itu, lama itu. oh, jadi di desa di tempat sini itu kan masih kampung ya. Heeh. Itu ada beberapa rumah kosong. Nah, salah satunya itu yang di dekat rumah ini. Nah dia tuh setiap mau pulang itu Pasti pasti lewat melewati rumah kosong. Kalau kita mau lewat jalur yang terdekatnya ya, Kalau lewat Ah. jalur tikusnya itu tikus. Jalur tikus. Gang lah. jalur marmut ya. Iya. Nah, itu kan pasti lewat jalan situ ya. Itu rumahnya tuh dulu rumahnya almarhum Pak Lik saya tuh di situ. Pas saya lewat itu padahal itu di depan rumah saya itu banyak orang mas. Tapi saya pas lihat lewat jalan dia, pas di depan pintunya itu kayak ada yang manggil tuh mas. Manggilnya gimana? Sebut panggil nama? Iya, saya kayak sebut panggil nama tapi kayak nggak jelas tuh mas kayak gitu mas. Nah itu saya langsung mak yes. Ininya tuh adrenalinnya kemana-mana tuh mas. langsung melampu, Heeh. melambung tinggi, turun lagi, terus lari 1000 bayangan. Langsung lari itu mas. Saya panggil saya tanya ada orang nggak di dalam itu nggak ada. Wah langsung kayak maksudnya Tapi- pas sampai situnya itu. Tapi kan ya kalau di rumah itu yang sering denger yang anak-anak kecil itu kalau pada main-main di halaman itu, nah itu di rumah serem yang di rumah kosong itu memang katanya itu memang serem, banyak anak-anak kecil yang sering lihat ya. Itu malah kejadian itu sore. Anak-anak kecil Itu kan biasanya di situ kan itu di dekat musola atau langgar. buat sholat itu. Tapi di depan musola itu ada halaman luas. Yang buat sebelum- bermain tuh buat biasa bermain. Sebelum nunggu sholat maghrib kan banyak anak-anak kecil bermain sore-sore itu entah lari-lari atau badminton gitu ya. Iya. Di sebelah halaman yang luas itu ada rumah kosong. Rumah Rumah kosong kosong itu yang buat lewat ini ya. Itu katanya anak-anak itu padahal rame-rame itu sering melihat ada sesosok misalkan Ada cewek pria ada kayak cewek-cewek tapi- rambutnya panjang. yang Katanya. dikucir dua itu melihat ke jendela arah mereka penonton. Ih, saya merinding. Ngeri. Itu kejadiannya padahal masih sore ya Mas ya. Itu Itu sering masih sore itu sering nggak? Pasti sering sore-sore. itu sering sore itu dari dalam Dalam jendela. rumah, dalam rumahnya tuh. Iya dalam rumahnya. Dari Di dalam rumah itu. kayak ada katanya. Itu sering anak kecil itu pada bilang mas itu ono sing ndeloki gitu kan. Kalau bahasa Jawa itu mas itu di situ ada Ada yang yang ngeliatin ngeliatin. dari dalam. Ada orang. Itu cewek rambutnya dikucir gitu, tapi yang lihat tuh nggak cuma satu, padahal di situ itu rumahnya udah kosong bertahun-tahun gitu. Udah lama itu mas. Itu tuh yang lihat sekali lihat orang tuh lihat semua gitu loh, anak-anak kecil yang lihat ke arah situ tuh pasti lihat dari balik jendela itu. Tapi yang diliatin cuma anak-anak toh. Ya banyak. Ya banyak, tapi yang Kalau lain kan ada- pada main badminton, terus anak-anak kan biasanya nonton sambil main-main di situ. Tahu kan kalau yang di desa itu kan pasti kan kalau sore-sore itu banyak orang bermain tuh. Main. Kalau sore-sore. nunggu maghrib itu ada itu kan pada main. Nah, di sini itu pas ada anak-anak segerombolan anak-anak cewek cowok itu kan pada nunggu sholat maghrib. Nah itu pas lagi main di samping rumah itu. Nah kebetulan kan mungkin melihat ada salah satu anak yang lihat ada siapa itu yang lihatin. Nah itu sontak pada mengenal ke situ semua, terus pada lihat itu yang segerombolan itu pada lari semua untuk bilang sama yang udah gede-gede gitu.
itu kan Nah, itu kan serem sekali. refleks kan kalau anak kecil nggak pernah bohong ya kan, refleks jadi orang yang pada main badminton modal lari semua. Nah itu kalau kita Masih untuk suruh menelusuri tempatnya itu kalau sudah 10.000 subscriber lah, karena itu Kalau- resikonya terlalu Serem banget ya. Kalau di situ Kalau kita jenang 1 juta berani mas, saya jalan ke sana nggak mau 2 jam aja di sana mas, malam-malam. saya siang aja nggak Siang-siang berani. aja. Serem. Ya, pokoknya tuh untuk gambarannya rumahnya itu serem banget guys. Itu kalau apa kita lewat di depan rumah itu auranya tuh Orang udah beda mas. rasanya anget-anget gimana di leher gitu. Anget-anget. Kalau lewat di depan rumah itu rasanya kok di sini tuh anget gimana gitu, serem. Soalnya apalagi di dekat rumahnya itu kan kebun. Kebun itu rumputnya udah tinggi-tinggi itu kan Ribet. menambahkan aura-aura kemistisan gitu loh. Di- Nah itu giliran saya ceritanya. Oh monggo. Ini saya cerita dari ada beberapa kejadian, tapi saya cerita dari yang sebelum serem dulu ya. Yang paling tidak serem lah menurut saya. Yang masih etek Ya, yang masih berani. tingkatnya silver lah kalau sebelumnya ultimate Belum platinum ya. belum platinum. Itu kan pada waktu itu masih di batu bata juga. Iya. Batu bata, tapi itu batu bata yang sebelah selatan mas. Itu yang produksi yang sebelah selatan itu kan ada pertama kali kita produksinya ada 2 tempat ya. Itu kejadiannya pas waktu puasa. Itu pas waktu puasa itu kan kita rencananya pas lagi melakukan kegiatan bakar batu bata. Itu kejadiannya pas waktu Oh yang di bukannya di selatan mas, kalau situ mas. di barat ya. Oh, Barat. Oh, yang di barat. yang di barat bukan selatan, selatan yang paling sudah. Itu pas kejadian itu kan saya sama yang tukang bakarnya itu namanya Pak Nur. Iya. Itu ada jenengan juga kan ya? Itu pas saya lagi puasa, lagi puasa, lagi buka puasa di samping rumahnya itu. Oh iya, itu kan pas waktu itu kita berinisiatif untuk masing-masing pulang ya. Nah, untuk masing-masing pulang pada buka puasa dulu, terus itu tempatnya kan ditinggal sendiri. Dan waktu itu setelah itu kan Pak Nur datang Buat ngecek itu. buat ngecek itu apinya Apinya tuh itu masih stabil apa iya. udah mati gitu. Nah itu kok denger ada orang yang ketawa-ketawa gitu loh, ada cewek tapi ketawa-ketawa. Wah. Nah terus kan manggil saya atau manggil kita ya kemarin? Ya berdua mas. Soalnya kan kita lagi buka puasa itu. Oh iya, kita lagi buka puasa itu di Langsung. tempat itu sebelah utaranya Tobong itu kan ada pohon pring-pring itu juga ya. Memang kalau kenapa ya kalau pohon pring itu pasti Iya. serem gitu, kenapa ya? Banyak sih. Jadi kalau teman-teman bikin rumah yang banyak pohon pring-pringnya ya alangkah baiknya kalau itu ditebangi saja biar tidak terlalu rimbun biar karena kita beberapa kejadian itu seringnya Sering di di pohon-pohon pohon bambu itu sering banget. Salah satunya tidak cuma itu pas waktu saya masih itu bakar bata juga yang sebelah utaranya lagi itu malam kita yang dengar bukan cuma 1 orang. Banyak Pas tuh ya. bakar itu pas malam sekitar jam 1 ya jam 1 atau jam ya pokoknya sekitar jam itu pas lagi kita kan kalau sambil nunggu gabut itu nunggu api kan sambil main kartu itu kan. Iya. Ada main kartu, ada yang ngopi sambil nonton ketawa-ketawa lah intinya biar nggak Ya, stres. kalau di desa kan kalau ada yang bakar tuh kan ada orang yang bantuin. pada datang gitu. Jadi kita lagi pada main kartu. Nah itu kan sebelah Tobong, sebelah tempat pembakarannya itu kan ada itu rimbunan pohon bambu atau wit pring lah. Itu ada Campuran pring. suara pertama kali ada suara benda jatuh itu terlalu keras banget, bluk gitu. Kan dikira mungkin apa Kelapa. kelapa atau nangka, tapi suaranya kok kalau nangka enggak tapi kelapa enggak, itu kan udah ada ya kita udah hafal gitu suaranya. Itu kok beda suaranya. Nah, terus ya kita lanjut lagi main, nggak lama itu langsung sontak ada suara ketawa itu lagi. Suaranya tuh gitu. Ketawanya Kayak gimana? orang tua ketawa tapi kencang gitu loh. Gitu tuh Kayak mak lampet gitu. enggak, lebih nyaring lagi. Oh berarti lebih triple gitu. Ya mungkin kalau Juga agak keras. makanya tuh suaranya tuh Lebih cempreng gitu kan. lebih nusuk di kuping itu loh, lebih
Maksudnya tapi orang Berarti tua sih. nggak kayak kuntilanak gitu. Emang kalau kuntilanak gimana, Mbak? Enggak Ya nggak tahu itu kuntilanak apa enggak atau itu apa. Itu suaranya itu mirip banget pas waktu saya masih kecil. Itu waktu saya masih kecil itu sekitar tahun 90-an. Iya. Itu kan kalau di kampung itu namanya kalau kita MCK apa apalagi kalau kita buang Buang air besar. itu BAB itu kan belum zamannya di kloset atau WC ya. Kita di kakus, kalau Jawanya itu jumbleng. Iya, kalau Kakus. kalau apa zaman dulu kan nggak ada apa WC atau toilet di dalam rumah. Jadi kan WC toiletnya kayak itu di WC luar. umum gitu. Iya, kayak WC umum itu MCK-nya itu di luar. Jadi kayak bikin apa namanya, Mas? Bikin Lubang. terus Buat- nanti dikasih bambu-bambu. Iya, kasih bambu Ya, itu. kalau jenengan pernah hidup di desa Iya, mungkin pasti tahu. tahu itu jumbleng itu. Berarti jenengan lihat perindil-perindilan yang nempel di sini. Ih, Lihat di situ. Ya itu namanya apa? Jumlah tuh. Terus, Mas? Itu kan satu waktu saya masih kecil itu saya pengen BAB malam-malam itu saya minta dianterin ibu saya. Heeh. Nah saya masih kecil itu kira-kira baru sekitar jam 9 atau setengah 10 dan saya bilang, Mama ayo aku itu ngerti. Iya. Itu kalau bahasa Indonesia Bu saya mau Buang air besar. aku mau dianterin karena aku takut. Terus saya dianterin ibu saya ke belakang rumah, itu yang deket itu yang sekarang jadi Topong Boto dulu. Iya. Itu di situ kan masih ada jumlah. Itu juga apa ya? Penimbunan prank ya, Mas ya? Itu dulu kan bambu ada ya. bambu-bambu banyak di situ. Pas saya waktu BAB di situ awalnya ya nggak tahu yang namanya hantu itu apa, itu saya belum tahu itu hantu itu apa, serem itu apa, takut itu apa, saya nggak, maksudnya belum tahu kalau takut itu hantu. Iya. Terus sambil saya BAB, terus ibu saya itu sambil bakar-bakar sampah di sampingnya. samping tapi agak jauh itu biar bersih sama biar terang gitu kan, karena memang penerangan di desa zaman dulu itu kan minim sekali. Nah, itu pas waktu saya enak-enaknya BAB, tiba-tiba di sebelah kuping, pas kuping sebelah Kanan. sebelah kanan itu saya kan madep ke selatan. Madep apa selatan sih? Iya, saya madep ke selatan. Oh, Pas iya. BAB ini madep ke selatan. Di samping kuping situ ada yang ketawa, suaranya mirip sekali dengan yang pas ketawa di waktu pembakaran bata itu. Sebenarnya udah beberapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu, tapi saya masih ingat gitu loh. Jadi pas waktu dengar suara ketawa yang di Topong Boto yang pas malam-malam itu, saya kok suaranya mirip banget sama pas waktu saya masih kecil gitu. Nah, itu pas itu dengar itu saya masih kecil, nggak tahu kenapa saya refleks langsung lari. Padahal saya nggak tahu itu hantu atau apa, tapi tiba-tiba saya tuh refleks lari sekencang-kencangnya. Dan pas waktu ibu saya tuh nyalain api, pas lagi besar-besarnya api itu kan namanya sampah-sampah daunan kan besar lah. Itu tiba-tiba seketika itu langsung mati, Mas. Itu kan nggak masuk akal tuh. Tiba-tiba langsung mati, begitu ada ketawa itu saya Padahal nggak ada hujan ya, Mas ya? nggak ada, Mas, itu langsung pas tiba-tiba langsung mati aja. Itu kan pas, tapi waktu kecil itu kan nggak sampai mikir segitunya tuh. Pas Iya. waktu udah gede loh, iya ya kok dulu tiba-tiba apinya juga langsung mati, padahal api sebesar itu kalau kita siram pakai 1 ember 2 ember pun tidak langsung mati loh. Tapi itu langsung bisa mati. Itu kan, nah itu waktu itu masih belum terlalu serem sih menurut saya, tetapi masih ada beberapa yang serem. Untuk sekarang jenengan yang ada cerita untuk yang film kisah-kisah horor yang lainnya, yang selain itu, masa tadi diketok-ketok tahu-tahu nggak ada apa-apa, horor dari mana? Itu yang lebih horor saya, Mas, pas diketok-ketok tahu-tahu ada tagihan. Nah, itu horor sekali. Lah kalau ketok-ketok nggak ada apa-apa itu, nah, saya berani. Ketok-ketok tiba-tiba ada tagihan surat itu. Itu kan Anda belum baik. Kalau yang penampakan tuh sebenarnya nggak tahu ya, itu tuh penampakan beneran dilihatin apa enggak. Cuman kan soalnya tuh kayak nek tindian, tahu nggak tindian? Oh Tindian iya. tau kan, kayak kita tuh setengah sadar gitu tuh. Kayak setengah tidur setengah sadar. Sadarnya cuma setengah gitu loh. Setengah Tidak totalitas itu, lah. jadi dulu tuh pas waktu habis pindah rumah, jadi ceritanya habis pindah rumahnya kan
masih berantakan, masih baru. Terus ditinggal juga sendirian, ditinggal lagi sendirian sama bapaknya sama ibu. Tapi Itu yang waktu itu ditinggal kemana? ditinggal ke tempat bayi, beda Itu desa. jelas ya, tujuannya jelas kalau itu. Ya terus. Iya, ditinggal ke tempat bayi bapak ibu. Jadi di rumah sendirian, bobok juga sendirian. Terus karena sendirian toh, akhirnya saya tuh tidurnya di depan TV di depan lagi. televisi. Hmm. Tapi waktu itu pertama kali lampu tak matiin, cuman TV-nya yang nyala. Enggak ding, kayak Apa, belum lampu belum. nyala, TV mati. Enggak, kayak pertama kalinya belum nyala semua. Belum semua. Tak matiin semua, aku tidur. Terus tuh kan tidurnya tuh yang pertama tuh telentang gini kayak entah kayak ada yang bangunin gitu loh. Bangunnya tuh gimana? Disentuh? Sahur. Enggak, yo kayak Mbak, bayar kos-kosan dulu Mbak. Kos-kosan meneh. Nanti takutnya tuh tidak serem ya. Oh iya. enggak Yang loh. pertama Maksudnya kita udah ketipu. kayak dari dalam dirinya tuh kayak kebangun sendiri gitu loh. Ya. Kayak pengen melek dewe gitu loh. Hmm. Kayak mau buka mata sendiri. Terus Tapi itu tuh setengah sadar gitu loh, setengah sadar. Pas buka mata kok ada itu apa namanya? Itu loh, yang kayak permen. Pocong. Oh. Kalau pocong itu gimana? Kan aku tidur toh. Posisinya lah itu pocongnya di depan kakiku sana. Pocongnya tuh jalan gini. Melayang. Jangan lagi. kesini aja. Ke sana. jangan balik lagi. Oh. Gitu, terus kan takut. Terus Dan akhirnya pocongnya itu jelas tampak pocong gitu. iya. Ceto wilo. Iya, Cetok, tapi kan kita lihatnya dari samping, kita kan tidur. Ya itu kan berdiri Tapi itu toh. Jalannya Tapi tuh nggak loncat atau lah. gitu atau Melayang, flat melayang. gitu, melayang. Oh, terus Itu kakinya di atas bumi atau gimana? Kayaknya enggak deh, enggak kayaknya ngapa itu. melayang. Berarti intinya tuh kalau pocong enggak loncat-loncat gini loh. Terus Maksudnya enggak kayak di film ya. Terus kan karena takut apa namanya? Akhirnya bangun pertama kalinya pas takut tak merem-merem ke. Aku merem sambil berdoa enggak? sambil berdoa. Waktu itu Aroma berdoa berdoa. apa? Aroma barikan Nabi Marojata. Itu mau makan Mas. Dimakan aja pocongnya. Siapa tahu Oh, salah aku doa. permen. Terus kan apa namanya? Udah tahu apa buka mata lagi, setannya udah hilang. Terus Oh, jenengan pas lihat setan tuh merem. ya enggak Oh, tahu. melek. Gitu Kan bilang tidur. tidur Oh, setengah maksudnya gitu. pas tidur ada yang bangunin. Kayak ada jenengan bangunan, melek. terus melek. Terus tahu-tahu lihat ada yang ada yang lewat. jalan. Oh, Terus kan karena takut, Tidur terus aku merem. merem lagi, Oh. terus berdoa. Mm-mm. Terus aku melek buka mata dari sedikit udah hilang. Terus akhirnya bangun, bisa bangun. Mm-mm. Tak nyalain semua lampunya. TV-nya tak nyalain lagi. Mm-mm. Udah toh tidur lagi. Oh, waktu itu pas lihat pocong tuh kondisi gelap, Heeh. tapi tetap kelihatan. Pertama kali ya, heeh. Terus Itu kan gelapnya nggak gelap Oh, banget. Masih ada penerangan yang di luar gitu ya. ada cahaya dari luar gitu ya. Terus Terus udah tahu tidur lagi miring. Sekarang nggak telentang gitu, miring kan karena takut selimutan toh, tak tutupin semuanya. Terus kayak ada yang bangunin lagi, kayak pengen bangun lagi gitu loh, tapi ini setengah sadar. Tapi ki ya setengah tidur setengah sadar, tapi kan tahu nek misalkan selimutnya ki nggak nutupin lagi gitu loh, udah nyampe setengah. Iya. Nah, terus buka mata lagi, tuh ada pocong lagi Mas. Yang tadi. Aku nggak tahu itu yang tadi apa enggak, tapi kali ini nggak jalan tapi duduk. Oh, pocong duduk. Duduk di sebelah kaki. Terus Duduknya tapi aku nggak lihat muka duduknya tuh duduk belakangnya jenengan atau ke nyamping atau gimana? ngadep ke aku. Tapi nggak kelihatan mukanya. Tapi gini, Oh. ininya tuh Oh, kucirnya turun nganu di muka gini. ya tapi nggak kayak gitu loh. Ya aku kan, tapi karena kayak orang tindian jadi nggak bisa gerak toh. Mau teriak juga nggak bisa. Itu jenengan tindin atau saking takutnya terjadi nggak bisa gerak atau apa? Nah, itu nggak tahu Mas. Itu yang namanya tindian kayak gitu apa karena saking takutnya jadi nggak bisa gerak apa gimana? Aku Mungkin nggak itu tahu. sebelumnya jenengan bisa gerak,
terus karena lihat pocong itu jadi nggak bisa gerak, apa memang dari sebelumnya udah nggak bisa gerak dulu? Ini kan dari tidur toh Mas. Dari tidur cuman buka mata tak toh. Jadi kan cuma setengah sadar Ya. gitu loh. Nah lihatnya tuh setengah tidur setengah sadar. Tapi kayak lihat beneran gitu loh. Kayak lihat beneran. Itu pocongnya tuh duduk di sebelah kakiku gitu. Tapi Kayak nek duduk nek kita sholat itu loh. Kakinya ditekuk apa itu? timbuh kalau bahasa Jawanya. Sedek apa? Sedepah. Iya. Ya kayak gitu. Terus? Njuk kepalanya nunduk sama kucirnya di depan sini. Padahal itu kepalanya ngadep ke jiran pocongnya gitu. Ya, badannya ngadep ke aku. Kayak gitu. Terus? Ya akhirnya kan saking takutnya ya aku merem sambil berdoa gitu loh. Tapi jenengan bisa merem. Nek merem bisa, ini matanya bisa gerak, cuman mulutnya nggak bisa teriak, badannya nggak bisa gerak gitu. Terus? Terus akhirnya merem sambil berdoa baca akhirnya melek lagi bisa gerak dikit-dikit tuh udah hilang. Tapi udah hilang itu. Terus muncul lagi nggak? Enggak kayaknya, cuman 2 kali itu toh. Makanya itu pas kemarin pas kita apa lagi di sama lagi nginep di sana itu toh, saya tuh nggak berani tidur karena keinget kayak gitu. Di mana? Pas nginep Pas. Pas nungguin itu, pas lagi nungguin di apa? tempat jenengan. Iya. Di tempatku Pas lagi diliatin. enggak maksudnya kan Takut. tak pas dulu kan pernah cerita Oh. di depan TV kan. Nah itu saya mau tidur jadi takut. Sampai jam berapa itu? Jam 5. Sampai pagi itu nggak tidur. Nggak tidur berarti. Takut tuh ngeliatin YouTube aja. Ya, itu sing paling serem itu sih nek saya pengalamannya. Oh, jadi kesimpulannya itu kalau menurut jenengan itu kalau hantu atau istilahnya seperti itu ada nggak kalau menurut jenengan itu? Kalau menurut saya itu pasti ada ya, soalnya kan apa ya, mereka kan udah dari dulu gitu ya, apa gimana ya? Maksudnya kenapa Anda masih meyakini itu ada? Karena ini mas, Ya kan Apa ya? bukannya kita tuh di agama kita tuh kita disuruh beriman sama yang gaib gitu toh. Ya. Berarti kan emang ada. Kalau Kan secara diciptainnya ada ya, jin sama kalau manusia. secara ya keyakinan ya saya tetap percaya ya. Tapi kalau dari secara logika pun kalau itu saya percaya itu karena memang kok kita dengarnya tuh dengan kondisi yang tidak kondisi yang tidak sedang sakit atau tidak sedang keadaan mabuk atau tapi itu kondisinya sehat semua dan kita dengarnya tuh bersama-sama pas waktu yang ketawa itu loh itu dan suaranya itu mirip sekali dan sama beberapa tahun sebelumnya pas waktu saya masih kecil itu jadi saya tuh percaya gitu loh kalau itu ada. Tapi yang nek saya nih mikirnya gini loh, yang masih jadi pertanyaan gitu. Ya. Kalau di Indonesia itu kenapa hantunya identik sama yang kayak pocongan, misalnya Jawa gitu ya, di daerah Jawa Ya. identiknya sama yang pocongan. Yang di Jawa-Jawa pocongan di mana-mana ada. Kalau di luar negeri kok nggak ada? katanya kan di Jawa kan di Indonesia Jawa Iya, ada makanya Kalimantan ada makanya kan aku nanya, kalau di Indonesia kok identiknya apa Pocong, pocongan, kuntilanak, terus genderuwo Karena itu kan gitu. gini, Tapi kalau di luar negeri kalau kok nggak kayak penjelasannya gitu sih secara setahu saya ya itu mungkin karena jin itu kan menyerupai apa yang ada di situ kan, misalkan di Jawa sini kan ada banyak orang kalau mati misalnya dipocong terus jinnya itu menyerupai dia takut kalau manusia takut kalau yang mati itu hidup lagi itu dia menyerupai seperti pocong kayaknya kalau di Cina tuh di vampir tuh ya. Ya, mungkin seperti itu loh mungkin loh. Ya, bisa aja. Lah Soalnya kan Cina udah puluh-puluh tahun ya dan udah ada sebelum itu ya manusia. lah ya makanya jin bisa jadi menyerupai macan itu kan ada toh. Ada itu yang pas cerita jenengan tahu nggak yang di yang tadi yang apa tempat produksi yang di utara itu yang katanya pas dulu yang pas sebelum kita itu ngembanginnya sebelum
pas lagi bapak saya itu loh. Kan itu katanya kan masih ya kayak masih dicetak itu loh, masih masih tetap manual tapi dulu kan yang besar itu dulu kan kayak diinjek kucing tapi kayak tapak macan. tapi ada telapak-telapaknya tapaknya itu besar gitu tuh ya. kayak macan itu loh. Nah, itu malah aneh lagi ada ya. meninggalkan jejak nyata Ada tapi di banyak nyata itu. itu kita tidak tahu itu apa jin atau Jin, iya, atau apa, atau siluman atau apa. Tetapi kalau itu telapak kucing itu kok kayak besar banget. kok besar-besar, kalau anjing pun masih lebih besar wah, lagi. masih besar lagi. Lagian di daerah sini juga nggak ada anjing tuh. Tetapi kalau misalkan itu hewan, tapi kok tidak merusak yang lainnya. Lainnya gitu. cuma di tengah-tengahnya itu Di tengah-tengahnya itu jalan. Maksudnya kan kalau Misalkan jalan kan yang lain juga pasti kena. kalau dari awal kan pasti kena. Hmm. Kok itu yang di tengah-tengah aja itu loh. Iya. Berarti cuma satu Kalau itu misalkan kerjaan orang, tempat itu loh. itu kok Nyampe itu loh. kok bisa kita langsung dari tengah jalan ke sana gitu kan? Harusnya kan nginjek-injek yang Pinggir, samping-samping pinggir. pinggir dulu Yang kan. paling pinggir dulu. Dan itu kan tak cetak kan panjang nih itu mas. Terus sekitar apa ya panjang lah pokoknya satu ukuran 15x15 itu sampai itu ya mas ya. Iya. Kalau cetak bata itu. Nah itu kok pas yang di tengah-tengah itu loh. Kan nggak mungkin tuh orang mau lompat situ terus itu Kalau rapi pun gitu. pasti tetap melenyek kalau jalan itu pasti. Tapi itu nggak melenyek, cuman napak Cuman- aja, Iya. napak atau meninggalkan jejaknya Cuma aja. jejak aja itu. Itu apakah itu Bigfoot atau itu harimau atau apa kan kita tidak tahu, tapi yang pasti kita percaya. Dan karena ini sudah sangat serem sekali, kita sudah tidak sanggup untuk melanjutkan ceritanya, kita teruskan ke segmen berikutnya. Untuk teman-teman semua yang suka dengan segmen ini, mungkin bisa kasih bantuan dengan cara like, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang Atau bisa kirim cerita juga. atau untuk teman-teman yang punya pengalaman horor, nanti bisa cerita-cerita atau kirim cerita ke komentar atau ke IG kita di deskripsi di bawah. Nanti akan kita ceritain juga. Dan untuk teman-teman yang pengen kita untuk menelusuri tempat-tempat yang sudah kita ceritakan tadi, nanti teman-teman bisa request, ya nggak apa-apa, tantangan buat kita. Sing yang itu yang rumah kosong tuh sing Nah, horor itu banget. nanti ya, itu yang penting nanti syaratnya 10.000 subscriber dan jam tayangnya sudah bisa dimonetize gitu. Jadi kita bisa membawa paranormal untuk kalau kita misal kita Soalnya serem ada banget. apa-apa kan ada yang menolong, ada yang mengcover gitu loh. Soalnya kan kalau setan itu kan kalau ngeliat kita kan banyak orang yang katanya ditempelin. Nah itu saya takutnya itu ditempelin itu. Dirasukin gitu. Iya. Nah, iya. Kalau cuma lihat tapi terus setannya itu udah aku ora kowe tak lu ngobae guys. Gitu kan nggak apa-apa. Tapi kalau pas udah ngelihat, kita udah lihat tapi setannya itu suka sama kita, ditempelin terus. Ditempelin tuh maksudnya gimana sih mas ya? Maksudnya Diikutin. Udah ikutin tapi berarti nggak nempel dong. Ya, ya dia itu nempel ada yang- dirasukin atau Mas- ditempeli itu Oh. beda. Nek nempel tuh maksudnya nempel Ya, gini. nempel ping gitu. Jadi takutnya itu Kayak gitu. perangko ya. Takutnya tuh diikutin terus. Kalau nggak manggil paranormal nggak hilang itu biasanya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya saya masih punya, terutama saya masih punya cerita-cerita yang lebih serem dari ini, tapi untuk lain segmen saja biar nanti kita bisa buat video lagi yang seperti ini. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari jenengan sebelum kita akhiri video ini. Pesan saya cuma setiap ada di tempat tempat yang belum Anda kenal, jangan sekali-kali untuk cuman sopan aja lah, cuman jalannya jangan Jaga sopan macam-macam lah. santun. Jaga sopan santun, Jaga karena sopan mereka santun. juga bisa tersinggung gitu ya. Iya bisa gitu. Oh, iya. Kalau jenengan ada pesan? Ya sama kali ya. Kayak gitu. Oh, sama. Jaga sopan santun. Kalau Berarti permisi. Gitu. Kalau saya pesannya cuma satu, kalau Anda mau mencari batu bata yang bagus, belilah batu bata di UD SSC karena di situ kualitasnya terjamin bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.